Ya, parents semua, untuk hari ini saya ingin berbagi terkait dengan tipe-tipe pengasuhan yang secara umum biasanya dilakukan dan sudah dirumuskan oleh ahlinya, yaitu Diana Baumrind. Saya ambil teorinya Baumrind. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tipe pola asuh orang tua dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku anak. Iya, perkembangan anak dipengaruhi oleh bawaan dan bagaimana dia mendapatkan respon-respon dari lingkungan sekitarnya. Jadi karakteristik anak itu pada dasarnya itu dibawa melalui genetik, kemudian nanti akan berkembang ketika dia berada di lingkungan sekitarnya. Bagaimana perkembangannya? Tergantung dari respon-respon yang diberikan oleh orang tua. Nah, mungkin ada anak-anak yang secara genetik dia memiliki perilaku genetik agresi ya. Nah, nanti di dalam proses yang disebut pengasuhan, kita akan melihat apakah agresinya ini akan berkembang, menetap, atau berkurang bahkan menghilang. Nah, inilah yang diantaranya kita bahas sebagai pengasuhan, gitu ya. Apa itu pengasuhan? Menurut Harlock adalah proses pendidikan atau pelatihan yang terjadi di dalam keluarga. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya tentu saja tidak seperti proses pendidikan formal, tetapi merupakan campuran, begitu ya. Jadi, apa yang menjadi respon dari orang tua itu yang disebut sebagai pendidikan atau pelatihan pada perilaku anak. Nah, proses pendidikan itu sendiri apa? Nah, pendidikan itu berbeda dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu satu arah, kalau pendidikan itu adalah dua arah. Jadi bagaimana proses pendidikan itu arahnya? Tentu saja memberi perkembangan anak ya, memberi arah terhadap perkembangan anak dengan menjaga pertumbuhan jasmani yang sehat dan mengatur pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga menunjang perkembangan psikis dan mental. Jadi yang dilihat adalah pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada pengalaman belajar. Jadi ada bagaimana mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran dari lingkungan, baik pelajaran yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Jadi apa yang dilihat anak, didengar anak, dicontohkan oleh orang tua, itu yang disebut sebagai pengalaman belajar. Di samping juga respon-respon orang tua seperti apa, itu yang disebut sebagai pengalaman belajar. Misalnya, nanti akan kita bahas banyak contohnya ya. Sebelum ke sana kita akan bahas dulu mengenai bagaimana sih perkembangan individu itu ya. Nanti kaitannya dengan mengapa seorang anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya gitu ya, selain genetik. Nah, ada 4 aspek perkembangan secara umum. Mungkin di teori-teori yang lain ada 5. Yang pertama adalah aspek fisik atau biologis, bagaimana perkembangan fisiknya gitu ya, pertumbuhannya, tinggi dan beratnya dan seterusnya, juga alat indranya. Kemudian tadi ada kognisi, cara berpikir, kemudian emosi sosial, dan juga bagaimana perkembangan kepribadiannya. Nah, itu 4 aspek yang selalu muncul dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang sejak lahir sampai jelang kematian. Nah, bagi anak-anak, peran orang tua itu bagaimana dalam proses perkembangan aspek-aspek yang 4 tadi ya, yang secara umum ada 4 kita kelompokkan gitu ya. Jadi orang tua fungsinya adalah bagi anak-anak, khususnya nih anak-anak yang kategori usia anak-anak ya, yang dimaksud di sini bukan remaja dan dewasa, adalah sebagai pengasuh dan pendidik. Jadi ada 2 fungsi peran, yaitu sebagai controlling dan guidance. Bagaimana
Orang tua itu mengontrol, mengendalikan, mengarahkan, juga memberikan bimbingan. Nah, apa saja yang dibimbing? Nah, dalam teori psikologi perkembangan ini disebut sebagai tugas perkembangan. Apa yang kemudian jadi controlling and guidance ya. Anak-anak itu seperti halnya orang dewasa dan semua tahap perkembangan punya tugas perkembangan, yaitu tugas-tugas yang menjadi harapan sosial yang memang sesuai dengan peran usianya ya secara umum. Ya, di masa perkembangan bayi dan awal anak-anak ada beberapa tugas yang harus mereka kuasai gitu ya. Yang pertama adalah belajar makan makanan padat, kemudian berjalan, berbicara, mengendalikan pembuangan kotoran, ya, toilet training, mempelajari perbedaan seks dan tata caranya. Di sini yang dimaksud adalah bagaimana dia berpakaian berbeda dengan antara kalau dia perempuan dan laki-laki gitu ya, dan tugas-tugas perkembangan lainnya yang tadi ada di slide. Nah, selain punya tugas perkembangan, kita juga harus meninjau perkembangan psikososial usia 1 tahun pada anak. Jadi, bagaimana secara psikososial anak-anak ini berkembang, kita mengacu pada teorinya Erikson. Di sini ada konsep trust and mistrust. Jadi, anak-anak itu sedang mengembangkan rasa trust and mistrust gitu ya. Nah, biasanya anak belajar pada usia ini untuk percaya terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan perasaan tidak berharga. Nah, di sini anak yang menerima pengasuhan yang tidak konsisten akan mengembangkan ketidakpercayaan pada orang lain. Nah, kemudian di tahap perkembangan psikososial berikutnya, yaitu di usia 1-3 tahun, anak belajar untuk merasa puas dengan menguasai tugas dirinya, seperti makan, pakai baju sendiri, dan berusaha memisahkan dari ketergantungan dengan orang tua. Mereka belajar untuk menyesuaikan dengan peran sosial. Jadi mereka itu biasanya ditandai dengan ingin membantu, ingin melakukan apa yang dilakukan orang tua. Nah, ini akan mengembangkan otonomi. Misalnya kalau lihat orang tuanya nyapu, dia juga diberi kesempatan untuk nyapu. Ini akan mengembangkan rasa otonomi dibanding ragu-ragu. Jadi mereka berusaha untuk mandiri gitu ya, dan belajar untuk menyesuaikan dengan peran sosialnya. Nah, kalau tidak diberi kesempatan, nanti mereka akan mengembangkan rasa malu dan ragu dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, ini anak-anak yang banyak dilarang nanti akan seperti itu di usia 1-3 tahun. Tapi ya tentu saja kalau membahayakan, kita harus melarang mereka ya, kecuali hal-hal yang tidak membahayakan. Ingin motong boleh, tapi kita berikan pisau yang tidak tajam. Nah, tahap perkembangan psikososial selanjutnya adalah di usia 3-6 tahun. Ini juga ada ciri-ciri tahap perkembangan psikososial yang membedakannya dengan ciri-ciri perkembangan sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka mulai mengembangkan otonomi atau rasa malu, sebagai kebalikannya, nah di usia ini mereka mengembangkan inisiatif atau guilty feeling. Jadi setelah mereka berusaha untuk mandiri, mereka akan mengembangkan inisiatifnya gitu ya, dengan teman sebayanya seperti itu biasanya. Kalau tidak diberi kesempatan, makanya dengan bermain sebenarnya ini mereka punya kesempatan untuk mengembangkan inisiatifnya gitu ya, dibanding rasa bersalahnya. Nah, kemudian dari perkembangan sosial dan tahap perkembangan tadi itu sebagai contoh bahwa setiap individu ini punya tahap perkembangan yang keempat-empatnya itu selalu berkembang gitu ya. Ada lagi sebenarnya kognitif dari Piaget gitu ya, bagaimana perbedaannya dengan perkembangan selanjutnya dan yang lainnya. Nah, kita masuk ke gaya pengasuhan. Jadi gaya pengasuhan ini adalah cara orang tua dalam mengarahkan anak terkait dengan perkembangan-perkembangan yang harus mereka capai dan bagaimana mereka juga harus mengembangkan perilakunya. Jadi bagaimana cara orang tua dalam mengarahkan anak ini disebut
pengasuhan, membimbing, mengarahkan, memberikan pujian gitu ya menurut Santrok. Nah, di dalam bukunya Santrok ada gaya pengasuhan yang dikemukakan oleh Baumrind, Diana Baumrind. Jadi ada 4 tipe pengasuhan: otoritatif atau demokratis, permisif, indulgen, indifferent, dan otoriter. Nah, bagaimana perbedaan dari keempat tipe pengasuhan ini dan pengaruhnya atau dampaknya ya berdasarkan hasil penelitian Baumrind ini terhadap perilaku atau perkembangan perilaku anak gitu ya. Jadi ada perbedaannya, walaupun memang setiap orang tua itu tidak punya kutub yang terlalu ekstrim, misalnya demokratis dalam mengasuh anak ya, namun yang disebut dengan kecenderungan. Nah, tentunya ada mix dikit biasanya seperti itu, antara misalnya demokratis dengan sedikit otoriter dan seterusnya. Nah, otoriter yang pertama akan kita bahas, gayanya yang bagaimana, yang banyak tuntutannya ke anak. Tapi ketika menuntut misalnya harus mandi, harus makan dan seterusnya, ini tidak ada kehangatan, tidak menghargai anak, tidak ada pujian, reward gitu ya. Kemudian menggunakan kedisiplinan yang keras. Kalau pas mandi tidak dipuji, kalau pas nggak mandi ini dibentak-bentak gitu ya. Kemudian apa yang caranya juga kasar dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan gaya pengasuhan yang otoriter, tidak realistis di sini ya. Jadi orang tua itu menuntut, misalnya anak udah usia 7 tahun kok mandinya belum bersih gitu, nah, langsung dimarahin. Itu gaya otoriter. Nah, kalau gaya demokratis itu mengatur anak ya, perilaku anak, mengarahkannya itu dengan kehangatan. Jadi caranya juga berbeda gitu ya, tidak dingin tetapi hangat gitu ya. Ada kata-kata yang memberikan nuansa-nuansa yang hangat gitu ya. Seperti itu juga sentuhan fisik itu juga masuk di kehangatan ini, menyentuh, memeluk dan seterusnya. Kemudian harapannya realistis atau sesuai dengan perkembangan anak, apa yang dikuasai anak, dan sesuai juga dengan apa yang memang orang tua sudah upayakan untuk mengajarkannya pada anak atau mengarahkannya pada anak selama ini. Jadi nggak tiba-tiba anak harus bisa ini itu yang sebelumnya dia tidak introspeksi ya, sejauh mana pendidikan dan pelatihan yang sudah dia berikan. Nah, mendorong anak agar mandiri dalam berpikir dan berperilaku itu juga ciri gaya pengasuhan yang demokratis tadi. Kemudian tadi ada satu lagi ya, gaya pengasuhan demokratis itu menggunakan kedisiplinan yang proporsional atau moderat. Nah, artinya di sini ada kontrak gitu ya, ada kesepakatan, dan memang anak tahu kenapa dia dihukum, kenapa diberi hadiah gitu ya. Ini yang disebut dengan moderat, ada prosedurnya sendiri. Kemudian kita sudah masuk ke gaya permisif indifferent, kurang memberi perhatian orang tua di sini, dan harapan yang kurang terhadap anak. Jadi permisif ya, yang namanya permisif ya, tidak, jadi dia dibiarkan saja gitu ya, tidak terlalu diberi perhatian. Anak naik meja misalnya dibiarkan aja. Padahal itu di dalam norma atau etika masyarakat nggak sopan, nanti kebiasaan, misalnya dia di lingkungan masyarakat, dia akan berperilaku yang kurang adaptif. Nah, kemudian yang kedua, yang gaya permisif yang kedua yaitu permisif indulgen atau neglectful. Di sini cirinya adalah cenderung mereject ya. Orang tua ini kurang hangat dan kurang terlibat. Jadi tidak hanya kurang memberi perhatian, tapi memang benar-benar mengabaikan anak. Jadi tidak mau terlibat dan tidak mau memberikan respon-respon yang menunjukkan kehangatan atau kasih sayang yang diekspresikan seperti itu. Nah, ini adalah gaya permisif orang tua yang neglectful atau reject, menolak gitu ya, menolak anak. Jadi gaya permisif ini ada dua tadi ya, yang indifferent dan neglectful. Nah, kemudian
dampaknya. Nah, di sini ada, nanti akan kita lihat dari hasil penelitiannya Baumrind ini, bahwa keempat gaya pengasuhan ini ternyata terkait dengan kompetensi sosial, kemampuan akademik, perkembangan sosial, dan masalah perilaku anak. Nah, ini adalah hasil kajian yang dilakukan oleh Baumrind, sehingga Baumrind menyampaikan ada 4 tipe pengasuhan tadi melalui penelitian longitudinal tentunya ya. Nah, keempat pengasuhan ini nanti ada kaitannya sendiri-sendiri dengan bagaimana kompetensi sosial anak, bagaimana kemampuan akademik anak, kemudian bagaimana perkembangan anak di lingkungan sosialnya, cara berinteraksi sosial dan seterusnya, dan juga permasalahan perilaku yang dimiliki oleh anak. Nah, baik, kita akan masuk ke gaya pengasuhan yang demokratis. Nah, menurut hasil penelitiannya Baumrind, anak-anak yang diberi pengasuhan dengan gaya yang demokratis tadi, yang otoritatif ya, itu yang hangat dan seterusnya akan cenderung merasa bahagia, kemudian akan lebih energik, jadi dia itu aktif gitu ya, seperti itu, punya semangat seperti itu untuk melakukan sesuatu, punya minat gitu ya. Kemudian punya keyakinan terhadap diri sendiri, percaya dirinya bagus, minat dan kesukaan tadi, kemudian mudah berteman dan punya kontrol diri yang baik. Selain itu juga dia akan lebih peduli terhadap sesamanya. Kenapa? Ya karena dia juga mendapatkan kepedulian tadi berupa kehangatan dan seterusnya. Nah, bagaimana yang permissive indifferent? Gaya orang tua atau tipe atau pengasuhan orang tua yang indifferent ini cenderung membuat anak ini memiliki permasalahan perilaku gitu ya. Jadi karena kurang diatur, kurang diperhatikan gitu ya, mungkin mereka cari perhatian gitu ya, jadi cenderung bermasalah dari sisi perilakunya. Akademiknya tidak begitu bagus karena dia kurang mengembangkan kontrol diri, keterampilan sosialnya tapi bagus ini biasanya. Kemudian dia juga percaya diri karena tidak banyak dilarang ya secara ekstrim, misalnya yang dilakukan oleh otoriter biasanya kan ekstrim. Nah, kemudian kalau yang berikutnya adalah tidak mudah depresi, yaitu hasil penelitiannya. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh pengasuhan yang neglectful, yang mengabaikan tadi, mereject bukan mengabaikan ya. Yang pertama adalah memperlihatkan kekurangan pada semua domain. Jadi bagaimana anak-anak ini menjadi bermasalah gitu ya, dia egois, kurang motivasi, tidak patuh, jadi cenderung menjadi istilahnya troublemaker karena mungkin ketidakpuasan, pemenuhan kebutuhan ya, di luar makan minum ya, kebutuhan psikologis terutama. Jadi dia melampiaskannya dengan cara begitu untuk membuat balancing, juga memang karena kurang tuntunan dan arahan dan controllingnya tadi, maka dia cenderung memperlihatkan kekurangan pada semua aspek. Kemudian yang otoriter ini kemampuan akademiknya biasanya cukup baik, bahkan cenderung berprestasi gitu ya. Karena apa? Karena orang tuanya satu arah. Apalagi kalau yang ingin anaknya berprestasi gitu ya, maka ini akan sangat dikontrol dengan cara-cara yang menekan. Biasanya anak takut. Nah, dalam berperilaku cenderung tidak bermasalah. Kenapa? Karena takut tadi. Namun keterampilan sosialnya nanti rendah karena dia cenderung diatur, kemudian secara psikologis nggak nyaman gitu ya, dan dia kurang bisa bergaul karena contoh-contohnya yang otoriter seperti itu. Yang berikutnya adalah tentu saja tidak percaya diri karena dia kurang mendapatkan respon-respon yang memotivasi dan
membuat dia lebih berkembang gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi sudah lewat slide-nya adalah depresif, cenderung akan punya perasaan tertekan, mudah depresif gitu ya, mudah tertekan, jadi kurang bahagia lah istilahnya seperti itu. Dan yang terakhir, kalau metode disiplinnya disertai dengan disiplin yang kasar, nanti akan cenderung memunculkan permasalahan perilaku agresif pada anak. Nah, demikian parents semua untuk sedikit berbagi tentang tipe-tipe pengasuhan dari kajiannya Diana Baumrind gitu ya, dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku anak. Nah,